Bullying merupakan masalah psikososial dengan menghina atau merendahkan orang lain dan dilakukan secara berulang-ulang serta akan membawa dampak negatif terhadap korban maupun pelaku bullying itu sendiri. Dan di mana pelaku bullying itu biasanya punya kekuatan lebih dibandingkan dengan korbannya. Suatu tindakan dikatakan sebagai bullying ketika dilakukan secara berulang-ulang dan punya tujuan menyakiti baik psikis maupun fisik dari korbannya. Kasus bullying terjadi di berbagai lingkungan, salah satunya adalah sekolah. KPAI mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat lebih dari 226 kasus perundungan di lingkungan sekolah, di mana ini menjadi bukti bahwa kasus bullying yang terjadi dalam lingkungan sekolah itu relatif banyak. Selain itu, Indonesia juga menempati posisi kelima tertinggi dari 76 negara yang paling banyak mencatat kasus perundungan di lingkungan sekolah pada tahun 2018. Maka dari itu, perlu dilakukan tindakan untuk menurunkan atau bahkan menghilangkan angka bullying di kalangan pelajar Indonesia. Pemahaman akan faktor penyebab bullying itu perlu diperkuat dalam setiap sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah. Sumber daya manusia ini bukan hanya anak didik, tapi juga tenaga pendidik yaitu guru serta seluruh karyawan yang ada di lingkungan sekolah. Salah satu faktor penyebab bullying adalah adanya ketidakseimbangan antara pelaku dan juga korban, di mana pelaku itu punya kekuatan lebih dibandingkan dengan korbannya. Kekuatan ini dapat berupa material, fisik maupun psikis. Contohnya, ketika ada anak didik dengan postur tubuh besar, itu cenderung melakukan bullying terhadap anak didik dengan postur tubuh kecil. Dan juga anak didik yang punya kemampuan material yaitu finansial yang bagus atau bisa disebut kaya, itu melakukan bullying terhadap anak didik yang dianggap kurang mampu secara finansial. Adanya ketidakseimbangan inilah yang menjadi perhatian khusus bagi seluruh sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah untuk dapat menghindari terjadinya bullying di lingkungan sekolah. Faktor lain penyebab bullying adalah kurangnya pengawasan dari tenaga pendidik terhadap anak didik, di mana biasanya tenaga pendidik hanya mengawasi anak didiknya pada saat jam pelajaran berlangsung dan mengabaikannya pada jam istirahat. Padahal, banyak tindakan bullying terjadi pada jam istirahat tersebut. Karena jam istirahat merupakan waktu-waktu rawan terjadinya tindakan bullying di sekolah. Inilah yang menjadi alasan kenapa tenaga pendidik perlu memperhatikan peserta didiknya, tidak hanya saat jam pelajaran berlangsung, tapi juga pada saat jam istirahat, serta pada saat jam pulang sekolah, di mana peserta didik itu masih ada di lingkungan sekolah. Minimnya pengetahuan tentang bullying menjadi faktor penyebab terjadinya bullying. Anak didik itu perlu dikasih pemahaman tentang konsep bullying. Apa saja tindakan yang termasuk bullying, kenapa bullying dilarang, serta bagaimana dampaknya terhadap korban maupun pelaku. Namun di sisi lain, tenaga pendidik serta seluruh karyawan di suatu sekolah harus paham betul apa itu konsep bullying sebelum melakukan edukasi terhadap anak didiknya. Dan jika seluruh elemen manusia di dalam lingkungan sekolah itu paham akan konsep ini, maka bullying dapat dihindari. Selain harus paham faktor penyebab bullying, seluruh elemen di sekolah juga harus paham dampak dari tindakan bullying. Luka psikis dan juga emosional akan hadir dalam diri korban, di mana dalam beberapa kasus, bullying membawa trauma yang butuh waktu lama untuk menyembuhkan trauma tersebut. Dampak langsungnya,
Peserta didik jadi takut untuk pergi ke sekolah karena mereka punya pengalaman tidak mengenakan dari tindakan bullying di sekolah. Dan dalam jangka panjang, bullying tentu akan membawa dampak yang lebih buruk lagi. Peserta didik mengalami penurunan semangat belajar dan akhirnya kehilangan kesempatan untuk menimba ilmu. Mereka tidak dapat mengembangkan kemampuan akademis maupun non-akademiknya. Di sisi lain, bullying dalam tindakan berupa fisik itu akan membawa dampak yang buruk bagi korbannya. Contohnya, bullying dengan melakukan penarikan kursi terhadap korban sehingga korban terjatuh itu dapat membawa kelumpuhan. Karena dalam kasus ini yang mengalami cedera itu adalah tulang ekor, di mana merupakan bagian krusial dari tubuh seorang manusia. Selain membawa dampak negatif bagi korban, bullying juga membawa dampak negatif bagi pelaku. Dampak negatif ini dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Pelaku akan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain karena mereka punya sikap empati yang buruk, yang akhirnya akan membawa suasana tidak harmonis dalam hubungan tersebut. Dan dalam jangka waktu yang panjang, pelaku bullying akan kesulitan dalam menjaga pola hubungan sosialnya karena mereka cenderung merasa disukai dan juga cenderung merasa lebih kuat daripada orang-orang di sekitarnya. Banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan dari suatu tindakan bullying ini menjadi alasan pentingnya seluruh elemen sekolah itu menghindari tindakan bullying. Berbagai tindakan dapat dilakukan dalam upaya mengatasi masalah bullying di kalangan pelajar Indonesia. Langkah awal yang dapat diambil adalah melakukan edukasi mengenai dampak dan juga faktor penyebab bullying di seluruh elemen manusia di lingkungan sekolah. Langkah selanjutnya, tenaga pendidik dapat melakukan pengawasan terhadap anak didiknya ketika mereka sedang berada di lingkungan sekolah dan tidak hanya di jam pelajaran, tapi juga pada jam istirahat serta jam pulang sekolah. Di sisi lain, orang tua dan juga tenaga pendidik dapat bersinergi untuk membentuk lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan juga tentram bagi anak didik. Dengan adanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan juga tentram, tindakan bullying dapat mulai dikurangi atau bahkan dihilangkan dari kalangan pelajar Indonesia.